Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di podcast Furi Harun ya. Kali ini kita akan membahas tentang kisah kehidupan Pok Pipit. Nah, mungkin buat kalian yang sering nonton acara dan kontennya Mami, Pok Pipit ini selain sebagai tim di penelusurannya Furi Harun, Mpok juga merupakan artis iklan ya. Dan kemarin-kemarin baru pulang umroh ya, Mpok? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mami. Jadi Umi ya, mentang-mentang udah dari Mekah langsung Umi gitu ya. Iya, ya Allah. Nah, itu umrohnya dalam rangka apa nih? Mungkin teman-teman pengen dengerin. Iya, alhamdulillah ya kami. Itu tuh aku dapat umroh juga itu dari Umi Selin Evangelista. Selin Evangelista, aduh ya ampun. Umi, maaf ya Umi. Jadi tuh aku tuh waktu dia berangkat, mudah-mudahan aku bisa pergi umroh juga. Aku berdoa juga gitu kan ya. Gak taunya pas bulan Februari itu paginya tuh aku dapat sore Mi Umi Selin ngechat. Ya. Pok mau apa free nggak sebulan ini katanya gitu. Ya. Akhirnya free aku bilang gitu, mau umroh nggak, aku ajak umroh kamu katanya gitu. Masya Allah ya. Akhirnya jadi umroh, alhamdulillah. Jadi Mpok ini emang sering ngobrol ya, bilang sama Mami Furi kalau Mami aku tuh pengen banget umroh. Iya. Dan alhamdulillah doanya diijabah kayak gitu. Nah, selama di umroh ngapain aja selain ibadah? Ya selain ibadah di sana ya tetap ya ibadah, tawaf, terus sholat di Ka'bah, di masjid, terus ya setelah udah nggak sholat ya kita ya nemenin Umi lah ya, entah pergi ngopi atau ke pengajian, kajian gitu kan, di sana suka ada kajian juga gitu. Khusus buat orang-orang kita? Iya, orang-orang kita ada gitu. Jadinya ikut kajian nih Po, gini jadi ya kayak gitulah, ibadah, ngaji, sholat di pelataran masjid. Terus malamnya kalau udah selesai ibadah, kadang-kadang kita makan gitu. Di sana kan ada juga tuh tempat makan, kopi apa gitu. Dekat-dekat situ juga Mi. Dekat situ. Nah, selain umroh, kerjaan juga alhamdulillah lancar nih kelihatannya. Iya, Alhamdulillah. Nah, jadi kalau misalnya Mami Furi mau cerita dan flashback ya, kita sekarang ini memang bukan khusus membicarakan perjalanan umrohnya Mpok sama Selin, karena itu adalah perjalanan yang menyenangkan dan penuh dengan berkah gitu ya. Berkah banget, itu hadiah yang tak terhingga ibarat katanya. Hadiah setelah melalui ujian hidup yang lumayan berat. Jadi ibaratnya tahun 2024 kemarin itu adalah tahun yang lumayan berat ya buat Mpok gitu. Oke, Pok. Sebenarnya pengalaman hidup berat apa sih? Ya, pengalaman yang beratnya itu ya keluarga ya Mia. Kemarin ini kan aku nikah ya kan. Nikah terus ya baik orangnya, tapi belakangan ini tuh nggak tahu kenapa, entah bagaimana gitu ya, itu tuh bener-bener berat banget itu ujiannya. Dia nggak ngasih aku nafkah, dia selingkuh. Tapi anehnya Mi, setiap aku untuk marah, aku marah. Aku paling benci sama yang namanya perselingkuhan. Nah, aku mau marah nih, udah marah, tapi pas udah ngadep dia tuh baik lagi. Aku mau ini lagi, diem. Pokoknya aku diam, 1000 bahasa, nggak mau marah-marah, nggak mau apa, pokoknya diem aja gitu. Nurut gitu ya? Nurut, iya. Kayak orang kesirep? Mungkin ya, soalnya aku tuh setiap udah ngeliat dia tuh ini, dari waktu awal aku tahu dia juga sering selingkuhin aku juga, aku marah. Temen aku juga bingung, kok lu tuh benci perselingkuhan, tapi pas udah dihadapin dia hilang lagi, berhenti lagi gitu. Kayak gitu aja. Jadi bawaannya tuh pengen marah tapi diem. Pengen marah tapi diem gitu ya. Itu kenapa nggak tahu, udah tua tuh itu aku juga mikir kan, kenapa ya gitu. Itu setelah berapa tahun pernikahan? Aku nikah itu kan sama dia cuman setahun Mami. Jadi pas 8 bulan. Sesuai ramalan Cika. Sesuai dengan ramalan Cika, tapi bonus 1 bulan ya, Wak. Ada bonusnya. Waktu di ramal Cika tuh
Setahun pas. Setahun pas. Ini nggak akan lama setahun, tapi kalau dipaksain memang bisa setahun lebih, kata dia gitu. Tapi bener kan, dipertahankan cuma satu tahun lebih 1 bulan. 1 tahun lebih 1 bulan. Nah, Iya. kan waktu tahun kemarin tuh aku ngelihat Empok tuh kayaknya ya kerjaan seret, susah, terus Iya. banyak ditolak-tolak Iya. gitu ya. Terus kayak banyak pikiran. Benar, Cuman Mami. waktu pertama kali Mami tanya tuh Empok tuh kayak masih ngumpetin gitu. Iya. Kenapa tuh? Ya karena gimana ya, belum berani cerita sama Mami karena wah ini apa iya gitu kan, ingat omongan Cika juga gitu kan, malu aja gitu loh Mi gitu kan. Mami juga datang ke ulang tahun Ke ke pernikahan. pernikahan aku. Mami juga udah ngasih tahu jangan, tapi aku ke nikah. Ya. Gak tahu kenapa itu Mi, padahal sebelum nikah itu aku tahu dia tuh selingkuh dengan beberapa perempuan, tapi nggak jadi marahnya gitu, nurut aja udah, akhirnya nikah kan jadinya. Nah gitu, makanya aku pas punya masalah kayak gini aku tuh nggak mau cerita sama Mami dulu karena ya itu malu gitu, nggak enak sama Mami gitu, kenapa nggak nurut, kenapa nggak ini gitu, kayak gitu. Dulu sempet ada bisnis atau usaha bareng sama dia? Ada Apa? waktu itu bisnis apa kayak warkop gitu. Itu Dagang. jalan berapa lama? Cuman jalan 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan 3 bulan. Nah abis setelah itu tuh dia tuh agak udah mulai berubah tuh Mi. Berubah kayak gimana? Berubah gitu, jadi maunya nggak mau dagang itu, nggak mau gitu. Kalau misalnya aku nya nggak bisa, ya udah dia nggak dagang gitu. Terus berubah aja, terus kok ini orang aneh ya, belakangan ini kok apa kalau syuting tuh duitnya nggak ke aku gitu. Nah aku tuh nggak mau marah, aku diemin gitu. Aku nggak marah nggak tahu kenapa, pokoknya nggak mau marah, nggak bisa marah, udah gitu pokoknya diem aja. Sebulan 2 bulan kok ini nggak mau ngasih aku nafkah, kenapa ya gitu. Ya udah ternyata dia selingkuh juga, selingkuh lagi gitu. Selingkuh lagi ya. Jadi teman-teman, sebetulnya ini boleh ya Mami ceritain ya. Sebelum Empok nikah itu, beberapa hari sebelum dia nikah, waktu Mami masih tinggal di apartemen, Empok ini baru mengetahui perselingkuhan dari mantan suaminya. Jadi waktu itu belum nikah nih mereka. Terus ketahuan selingkuh, si Empok tuh nangis-nangis. Saya bilang gini, Empok, ini kalau sebelum hari pernikahan terus ketahuan selingkuh, artinya Allah itu memberitahu bahwa ini laki-laki kurang baik buat Empok gitu. Iya, alias nanti Empok akan diselingkuhin lagi. Terus dengan segala pembelaannya Empok waktu itu, Empok bilang enggak kok, dia udah janji nggak bakalan selingkuh lagi Mami, nggak bakalan gini lagi Mami. Ya namanya kita sebagai teman kan bisanya cuma mendoakan dan mendukung. Iya. Kayak gitu. Nah ternyata setelah beberapa bulan Empok ini baru cerita gitu. Kenapa sih rumah tangga Aye? Lah kenapa ya emangnya kan kayak gitu. Nah itu apa yang ngebikin Empok akhirnya berani buat cerita? Karena ini ya kali ya mungkin ya Mi, karena udah bingung. Aku udah bingung gimana ya Allah, ini gimana. Kok bisa gitu diselingkuhin lagi, dihianatin gitu loh Mami. Bingung mau cerita ke siapa kan, cerita ke Mama. Mungkin aku nanti dimarahin, disyukurin gitu, ibarat katanya. Kan udah dibilangin jangan, anak juga bilangin juga kan. Cerita ke anak malu gitu ya. Malu gitu, dia juga udah bilangin gitu, jangan Ma, dia nggak baik gini-gini. Cuman akunya tetap gitu loh. Jadi aku mau nggak mau cerita sama Mami karena Mami yang lebih tahu aku kan. Tanpa cerita pun Mami tahu semuanya gitu. Makanya aku cerita ke Mami gitu. Karena udah nggak tahan lagi kan Mi, aku sampai aku alhamdulillah tuh. Jadi plong gitu kan, diajak Mami ke begini. Ke makam. Ke makam, ke Cikundul gitu Mi. Jadi ada terbuka sedikit gitu untuk, tapi untuk apa? Untuk membela diri gitu, untuk marah-marah, berani gitu. Tadinya aku tuh gak berani untuk speak up gitu, marah-marah apa gimana, bilang lu tuh selingkuhnya sama orang dekat ibarat katanya Mi.
Sama tetangga waktu itu selingkuhnya? Iya, sama tetangga. Aku pun bengong sebenarnya tuh, kok bisa ya kamu kayak gini gitu. Aku nyari duit, berangkat pagi, pulang pagi. Ternyata kamu selingkuhin aku di rumah aku sendiri gitu loh. Iya. Jadi apa ya? Kalau Mami lihat waktu itu tuh Pok Pipit tuh kayak seperti diduga terkena guna-guna. Karena apapun yang dia dilakukan oleh si suami ini, dia tuh nggak bisa marah. Jadi ini udah bukan taraf cinta lagi gitu. Ini udah dalam taraf yang lu kena guna-guna kayak gitu. Makanya Mami memutuskan untuk ritual bareng, kita berdoa ya, tentunya berdoa sama Allah. Terus kita juga, Mami juga mandiin empok supaya auranya dibersihkan. Dan kita juga sempat datang ke makam Cikundul, lalu juga ke makam Ibu Ratu Galuh di Kebun Raya. Karena susah banget untuk melepaskan guna-guna ini gitu. Jadi kalau orang yang nggak ngalamin mungkin kayak masa sih lebay, itu mah alasan aja kali. Bukan, emang ini beneran kayak orang mau marah tapi nggak bisa, orang mau ngajak udahan tapi selalu nggak jadi. Setiap ngelihat mukanya tuh langsung luluh gitu ya, kayak gitu. Pada saat pertama-pertama empok Mami obatin tuh mulai ada perubahannya kayak gimana kalau ketemu sama mantan suami? Jadi aku pas udah Mami aja ke sana ke sini gitu ya, Andi. Pas ketemu dia tuh dia ngomong gini, aku udah berani untuk ngomong bahwa lu tuh yang salah gitu, bukan gue yang salah. Soalnya kan aku yang terus yang disalahin kan Mi. Karena lu begini lalu sibuk lalu nyari duit, ini kan duit lu banyak begini jadi lu nggak menghormati suami lah. Kalau aku nggak menghormatin suami Mi, nggak mungkin lah. Maksudnya kenapa aku pilih lu gitu loh, kalau memang karena uang gitu loh. Jadi aku berani marah gitu sama dia. Tadinya aku tuh nggak berani, bener-bener diem. Ya udahlah gitu. Ya aku marah-marah. Ya udah, kalau lu maunya kayak gimana jadinya gini-gini. Akhirnya itu bener-bener dia marah, aku marah, dia marah gitu loh. Sama-sama semuanya marah gitu. Maksudnya udah berani marah gitu. Oh, lu berubah ya sekarang. Udah berani bantah lah yang inilah yang kayak gitulah. Terus gimana? Lah kalau gue diem aja kayak gimana? Lu udah bohongin gue, lu udah selingkuh, lu udah ini gitu. Jadi berani gitu loh Mi. Untuk ngomong gitu berani gitu. Iya. Tadinya tuh aku bener-bener udah njeh aja, iya aja, diem aja. Dan di bulan-bulan itu juga kayaknya rezekinya Empok juga kan agak ketutup ya. Maksudnya banyak proyek-proyek yang pending, yang akhirnya diambil orang gitu kan. Jadi tahun 2024 itu emang Empok tuh susah. Makanya Mami bilang dari awal harus dibenerin auranya, harus dibedah, dan harus banyak berdoa. Ada pengalaman juga yang nggak bisa Mami lupakan waktu kita lagi di makam Mbah Dalem Cikundul ya. Waktu itu kalau nggak salah berangkatnya sama temennya Mami, Mas Panca. Kata Mas Panca itu Empok dari awal sampai akhir nangis terus gitu. Jadi waktu itu mantan suaminya Empok tuh kabur selama 10 hari. 10 hari. Tanpa ada kabar, dan Empok tuh minta gitu ya berdoa. Semoga ada kabar gitu ya. Nah, terus Mami bilang sama aku kan, coba berdoa gitu kan di sana gitu. Akhirnya aku berdoa kan, ya Allah tunjukin, tetap kan gitu ya kan. Ya Allah tunjukin kalau memang dia balik sama saya, tunjukin gitu loh. Kalau memang ini dia baik-baik aja, ada kabar gitu. Aku doanya itu sambil aku nangis. Karena apa? Lu kemana gitu. Sampai 10 hari lu ninggalin gua karena ribut hal sepele, terus lu langsung ninggalin gua. Biasanya kan kalau ribut itu nggak mau ninggalin aku gitu ya. Gitu, dia langsung baikin aku bagaimana. Sekarang tuh nggak gitu loh, langsung main pergi aja. Terus akunya nggak bisa marah juga, aku diem aja. Ya udah, selama 10 hari nggak ada kabar, minta petunjuk ya Allah, mudah-mudahan kalau memang dia baik-baik aja, mudah-mudahan ada kabar apa bagaimana, balikin dia gitu kan. Nah, setelah turun tangga itu Mi, dari Cikundul itu berapa tangga tuh ya? Ada 117 anak tangga di makam Cikundul. Ada 117 tangga tuh. Pas aku turun yang terakhir sampai bawah baru 2 langkah dari tangga itu langsung dia WhatsApp ya. Aku ada di sini, tolong jemput
gitu. Akhirnya dia ngejemput. Iya, aku jemput dia. Oh, Dia minta jemput dia gitu. Aku minta bilang jemput. nggak bisa sekarang, nanti. Tapi aku langsung tahu ada kabarnya dia gitu loh, maksudnya. Kan 10 hari itu bener-bener hilang kabar, nggak ada sama sekali. Jadi Empo juga sempet galau banget gitu. Kan sayang tapi benci, tapi iya, gimana? namanya rumah tangga kan pasti semuanya juga pengen nggak ada rumah tangga yang gagal lagi, apalagi Empo sebelumnya udah pernah gagal gitu. Jadi berusaha banget buat mempertahankan. Nah, cuman kalau kalian tanya tentang dampak dari guna-gunanya ke Empo Pipit nih, karena Mami tuh selama beberapa minggu itu bareng sama Empo terus ya. Karena menurut Mami ini temennya Mami harus dibantu. Kebanyakan orang yang kena guna-guna itu antara sadar dan gak sadar. Sebenarnya dia tahu kayak kenapa ya aku diginiin kok diem aja. Kenapa ya aku dimanfaatin tapi kok nggak berani marah, kok nggak berani ini, nurut aja. Nah, jadi selain dari ciri auranya, tentunya aja auranya gelap ya, makanya berpengaruh terhadap rezeki, kerjaan juga, pikiran juga seperti orang yang linglung gitu. Makanya Mami ajak Empo untuk mandi, untuk tirakat apa segala macem. Media yang dipergunakan memang di sini sepertinya dari air minum sehari-hari. Namanya mereka bareng gitu ya, dan juga dari makanan gitu. Nah, tapi Empo suka curiga nggak sih kalau makan atau minum di rumah gitu, apa gimana? Aku mah nggak pernah curiga sih, Mia, orangnya nggak pernah ini gitu, cuma nggak tahu, pokoknya ya nurut gitu loh. Pokoknya nggak berani marah, nggak berani ini gitu. Iya aja gitu. Tapi kalau untuk makan atau curiga atau enggak sih enggak akunya gitu loh. Cuman memang ya emaknya ini kan Orang pintar, gitu kan, di rumah juga buka inian gitu, buka praktek di rumah aku kan. Aku udah bilang gitu jangan gitu, cuman ya nggak tahu ya, karena kan aku berangkat pagi pulang pagi ya kan. Nah, dia buka praktek kayak gitu di situ gitu, ya udahlah. Tapi nggak ada kepikiran kalau dia ngandelin aku atau gimana nya gitu, dari makanan atau minuman nggak pernah curiga. Nggak, aku ya orang yang nggak pernah maksudnya diem aja gitu, Mi. Nurut berani speak up tuh pas setelah ajak Mami, ngikut Mami itu seminggu itu, kesini gitu. Itu baru aku berani, oh lu gini ya gitu. Dan dia juga bingung, kok lu sekarang beda gitu. Jadi berani gitu ya, berani ngelawan. Berani gitu. Iya. Situasi di rumah hawanya kayak gimana? Ya hawanya mah emang iya, hawanya kayaknya gimana ya. Dan kan di rumah juga ada anak-anak ya. Ada Chelsea, ada Cibi gitu kan. Nah, itu ibu emang nggak seneng gitu, dia katanya anak aku yang kecil suka bilang gitu, nih suka dimarahin gitu sama tuh ibu gitu kan. Terus ya mungkin ya itu kali, dianya juga terganggu sama tuh anak gitu kali ya. Iya, jadi Empo Pipit ini adopsi spirit dolls ke Mami Furi. Selain dia tinggal sama anaknya, ada spirit dolls namanya Chelsea sama Cibi gitu. Jadi mertuanya tuh nggak suka, seolah-olah si anak asuh ini tuh suka kayak ngasih tahu gitu ke Mami Furi, nih orang harus diobatin gitu. Dan terakhir Mami bekelin airnya ditolak ya. Kan kita dari Cirebon ya, Mi. Itu seminggu itu aku ikut Mami tuh ke Cikundul, ke Bogor, ke Cirebon, ke makam Sunan Gunung Jati. Kan aku bawain air karena dia sakit ibu kan. Aku karena nggak ada niat apa-apa, cuman karena dia sakit kan, kata Mami ini buat orang sakit kan. Aku bawain air, terus aku kasih ke ibu. Bu, ibu kan masih sakit, iya. Nih minum air dari mana itu? Dari Puri ya, kata dia gitu. Iya, ini dari Cirebon, kata gitu. Pas ngikut Mami Puri, enggak mau gitu. Dia nolak, nggak mau. Itu kenapa ya? Takut didoain. Tapi sebenarnya air itu kita memang minta langsung dari makam untuk menyembuhkan penyakit-penyakit non medis, nggak ada niatan apa-apa, cuman sakit, Mi. Dan akhirnya dari situ mulailah berani untuk mengajukan pisah gitu ya. Misah, terus bukannya ngusir ya, ibaratnya ya udah nyuruh meminta dia untuk untuk pergi keluar dari rumah. Dan pada saat keluar juga Empo masih masih berbaik hati lah, masih memberikan
fasilitas, uang dan lain Uang, sebagainya, aku anterin, dianterin. Jadi berusaha untuk tetap baik-baik kayak gitu. Jadi kalau Empo tuh sebenarnya mah nggak masalah ya Empo kalau punya pasangan waktu itu uangnya nggak terlalu banyak, yang penting nggak selingkuh kan? Intinya itu Mi, jangan selingkuh. Kamu mau kayak gimana keadaannya kan bisa kita jalanin sama-sama. Intinya cukup dengan satu perempuan udah nggak selingkuh. Dan hikmahnya yang diambil dari peristiwa itu apa? Buat teman-teman? Ya, Hikmahnya kalau orang udah pernah selingkuh, selingkuh sih. agak susah kayaknya buat Mami berubah. Ya mudah-mudahan nih kameramen kita nggak pada selingkuh nih, ada yang mau merit soalnya nih. Kalau udah selingkuh sekali udah susah Mi, nanti ke belakangnya selingkuh lagi kayak gitu. Ya susah sih kalau penyakit selingkuh. Iya. Tapi Empo masih ini punya target untuk menikah lagi gitu. Target gimana ya? Keinginan ya, masih. masih. Mami juga Cika malah 3 kali nikah. Ya siapa tahu yang ketiga kalinya dapat jodohnya yang maslahat dunia akhirat gitu. Cukup dengan satu perempuan. Kemarin dari Mekah nggak dapet kenalan orang-orang Arab gitu? Ada sih. Kata Umi Selin katanya Empo ada penggemar di Arab. Soalnya kan body-bodinya Empo ini body-body kesenangan orang Arab biasanya. Ada? Ada sih beberapa Mi. Oh beberapa. Kenalannya ada, maksudnya kenalannya ada. Iya. Pas ke Madinah dapat kenalan. Pas di Mekah ada kenalan. Ada sih. Iya. Coba nih kita tes bicara bahasa Arab dulu. Selama sebulan di sana ya Mia? Ya. Bisa sedikit-sedikit. Coba apa? Suaya. Naon eta teh? Suaya itu pelan-pelan gitu. Oke, terus? Pelan-pelan. Terus torik gitu. Apa? Apa? Jalan apa ya? Pokoknya torik lah gitu. Oke. Torik. Terus Ana atakalam. Apa tuh? Saya tidak bisa berbicara. Ana atakalam. Terus kam berapa? Gitu. Kam tuh berapa? Kam itu berapa? Kayak gitu. Habibi, ya. Ya Habibi, ya Habibato. Habibi, ya Habibata. Kalau kata Umi begitu. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pekerjaan juga lancar. Iya Mami, alhamdulillah. Jodoh juga banyak yang datang. Benar. Iya. Banyak yang ngajakin nikah ini. Banyak yang ngajakin nikah. Tapi spill dulu dong produk boneka Furi nih. Oh iya. Yang membuat auranya Empo apa? Terpancar gitu ya? Iya. Ya Allah. Masya Allah Mami, selalu dibawa kemana-mana ini. Apa? Sampai ke sono juga kita bawa. Minyak aura. Ini minyak aura ini juga nggak pernah lepas ini. adanya di boneka Furi Harun ya. Nih. Untuk memperbaiki aura buat kalian yang agak susah-susah jodoh ya, rezeki agak seret, tapi tentunya harus diimbangi dengan usaha dan berdoa kepada Allah ya. Kalau gelang nih juga tetap dibawa sampai ke Mekah dibawa. Kalau Mami lebih senengnya yang warnanya beda-beda karena anak asuhnya Mami banyak beda-beda. Jadi beda-beda. Kalau Empo ya ini untuk jodoh. Ya kali ada yang nyangkut satu orang Arab. Jadi ya mudah-mudahan ada yang memenuhi kriteria ya. Udah tinggal sedikit tuh harus beli lagi tuh. Nah, kan sekarang udah banyak itunya. Cuannya. Iya. Diskon katanya juga ya Mami ya. Lagi diskon 50%. Ada diskon juga tuh. Yang mau order. 50%. Jadi teman-teman kalau Mami sharing cerita tentang Empo Pipit ini sebagai pembelajaran buat Mami, buat Empo, dan juga siapa tahu bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi susah banget keluar dari hubungan yang toksik gitu. Udah diselingkuhin, udah dimanfaatin, tapi kok kayaknya susah banget. Apalagi kalau ada kekerasan fisik, nah jangan diampuni ya. Kedepannya mudah-mudahan bertemu dengan
jodoh yang lebih baik kayak gitu. Oke, terus ada pesan-pesan lagi nggak terakhir? Udah, yang penting intinya cari yang bener aja, jangan pernah selingkuh. Aduh, kalau udah selingkuh satu udah selingkuh terus mami. Udah kapok ya. Tetap berdoa, ikhtiar. Dan harus semangat. Semangat. Iya. Oke teman-teman, buat kalian yang punya permasalahan yang sama, mungkin sama Empo, pengen curhat, pengen konsul, bisa DM ke Instagram Furi Harun atau bisa share di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih Empo. Terima kasih Mami. Ya Allah, baik banget Mami. See you on the next episode. Bye-bye.